Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Rihawa. Di sini saya akan mempresentasikan analisa data berkala dengan metode semi-average yang disusun oleh saya, Rahmadian Rihawa, dan teman saya, Restu Wulandari. Apa yang dimaksud data semi-average? Analisis deret waktu atau dalam bahasa Inggris time series analysis merupakan metode yang mempelajari deret waktu baik dari segi teori yang menaunginya maupun untuk membuat peramalan atau prediksi. Prediksi atau peramalan deret waktu adalah penggunaan model untuk memprediksi nilai waktu mendatang berdasar peristiwa yang terjadi. Apa saja komponen data berkala? 1. Tren. Gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan pada jangka waktu 10 tahun. 2. Variasi musim. Komponen seasonal atau musiman juga merupakan fluktuasi periodik, tetapi periode waktunya sangat singkat, yaitu 1 tahun atau kurang. 3. Variasi siklus. Komponen sikilat adalah fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu, dengan periode lebih dari 1 tahun antara satu puncak atau peak ke puncak berikutnya. 4. Variasi random. Komponen ini memperlihatkan fluktuasi yang random atau noise sebagai akibat adanya suatu perubahan yang mendadak. Adapun ciri tren sekuler yaitu 1. Menggambarkan hasil penjualan. 2. Jumlah peserta KB. 3. Perkembangan produksi harga. 4. Volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Dengan rumus sebagai berikut, Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu. A. Perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B. Kemingkiran atau slope garis tren. X. Periode waktu deret berkala. Rumus metode semi-average. Metode tren setengah rata-rata menentukan untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A plus BX. Semua data historis dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. A. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam penjumlahan genap. B. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini, selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Persamaannya adalah sebagai berikut. B sama dengan Y2 min Y1 per N. Keterangannya yaitu B. Perubahan nilai variabel setiap tahun. Y1 rata-rata kelompok pertama. Y2 rata-rata kelompok kedua. N periode tahun antara tahun A. Contoh studi kasus. 1. Data genap atau kelompok genap. Tahun 2015 volume penjualan yaitu 575.000. 2016 volume penjualan 650.000. 2017 670.000. 2018 720.000. Berapa volume penjualan di tahun 2019? Pada tahun 2015 volume penjualan 575.000 dengan hasil XA min 0,5, XB min 5/2 dengan semi total 1.225.000, semi average 612.500, XA 0 atau setengah, dan XB min 3/2. A sama dengan 600.000 kelompok 1. B dengan hasil berikut
tahun antara 2015 sampai 2016 didapatkan hasil 756.875. Tahun dasar antara 2017 sampai 2018 didapatkan hasil yang sama, yaitu 756 unit. Data genap kelompok ganjil 2013 425.000, 2014 500.000, 2015 575.000, 2016 650.000, 2017 670.000, dan 2018 720.000 dengan penyelesaian semi average total yaitu didapatkan hasil 500.000. Data ganjil kelompok ganjil pada tahun 2014 volume penjualan 500.000, 2015 volume penjualan 575.000, 2016 650.000, 2017 670.000, dan 2018 720.000 dengan hasil penyelesaian semi average 680.000 pada tahun 2017. Kesimpulannya adalah dengan metode tren setengah rata-rata secara teoritis telah kami urutkan serta beberapa contoh dapat kami simpulkan bahwa dengan peramalan atau penafsiran penjualan dapat dihasilkan. Adapun dengan hasil dan perhitungan terdapat kemajuan, kemunduran, depresi, dan juga pemulihan dan depresi penjualan. Dengan analisis yang kami lakukan, kami telah mendapatkan atau dapat memprediksikan bahwa sebagian dasar metode pada data berkala tren linier menggunakan ganjil genap, tetapi tidak hanya pada tren linier saja, melainkan pada non-linier pula menggunakan ganjil genap. Sarannya adalah kami selaku penulis dan pengurai dari makalah ini memberikan saran sebaiknya melakukan peramalan dengan metode semi average ini dapat diperdalam lagi dalam pembelajarannya, karena kadang kala metode ini tidak dapat diperdalam lagi dalam pembelajarannya karena kala metode ini tidak begitu tepat dalam melakukan peramalan maka dari itu dibutuhkan penjelasan yang lebih mendalam lagi. Terima kasih presentasi dari saya dikarenakan ada beberapa hal teman saya tidak bisa melakukan presentasi. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.